Konsep-konsep dalam identitas dan politik identitas. Primordialisme. Primordialisme dapat dimaknai sebagai suatu paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh kepada hal-hal yang melekat pada setiap individu dan dibawa sejak lahir. Dalam hal ini seperti suku bangsa, ras, dan agama yang kemudian meluas dan berkembang. Primordialisme muncul disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan kelompok atau kesatuan sosial terhadap ancaman dari luar. Ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, misalnya nilai-nilai keagamaan, pandangan, dan sebagainya. Identitas dan politik identitas. Identitas terbagi menjadi beberapa teori. Identitas sosial adalah proses yang terbentuk melalui interaksi, bukan sifat bawaan. Identitas kelompok lebih menekankan ciri etnik berdasarkan antropologi. Identitas budaya muncul dalam interaksi nilai dan norma. Menurut Kwame Anthony Appiah, identitas mencakup peran gender, kelas, ras, dan bangsa yang dipilih individu untuk membangun dirinya. Identitas tidak hanya terbentuk secara pribadi, tetapi juga dipengaruhi institusi seperti hukum, sekolah, agama, dan pekerjaan. Proses pembentukannya dialogis, melibatkan interaksi sosial dan struktur sosial. Identitas berfungsi sebagai nilai kemanfaatan meskipun tidak selalu mencerminkan perilaku yang sesuai dengan norma. Secara keseluruhan, identitas adalah hasil konstruksi sosial yang dinamis dan mampu mengembangkan nilai positif meski berasal dari pengalaman negatif. Konstruksi identitas. Dalam arti yang lebih luas, konstruksi sebuah identitas selalu mengambil tempat dalam konteks pasar dan kekuasaan. Ada 3 bentuk terbangunnya identitas menurut Kastel tahun 2002. Pertama, legitimizing identity, mengacu pada institusi yang dominan untuk menetapkan dan merasionalisasikan dominasi mereka berhadapan dengan aktor sosial. Hal ini berkaitan dengan kewenangan dan dominasi serta nasionalisme. Kedua, resistance identity. Secara umum didominasi oleh aktor yang mempunyai posisi untuk membangun stigma melalui dominasinya, sehingga dapat membangun resistensi dari keberlangsungan prinsip-prinsip dasar yang membedakan atau yang bertolak belakang dengan institusi yang ada dalam masyarakat. Ketiga, project identity. Ketika aktor sosial berdasar pada budaya membangun sebuah identitas baru dan berupaya untuk mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat dengan identitas barunya. Mereka mencoba untuk mentransformasikan struktur sosial. Sebagai contoh, gerakan sosial yang dilakukan oleh kaum feminis untuk memperjuangkan hak perempuannya yang dipandang telah mengalami resistensi karena adanya pola patriarki yang ada dalam keluarga dan masyarakat. Politik identitas. Identitas politik berbeda dengan politik identitas. Identitas politik merujuk pada karakteristik atau identitas yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, yang membedakannya dari individu atau kelompok lain. Sementara itu, politik identitas adalah upaya untuk memanfaatkan identitas tertentu seperti ras, etnis, budaya, atau agama sebagai dasar untuk membangun perbedaan dan memperjuangkan kepentingan politik. Dengan demikian, hubungan antara identitas politik dan politik identitas dapat dipahami melalui transformasi sikap, perilaku, dan alasan-alasan yang bersifat politis. Politik identitas dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan politik yang didasarkan pada karakteristik yang unik pada diri seseorang atau kelompok yang berbeda dari kelompok atau masyarakat lain. Ideologi. Ada 2 pengertian yang berkaitan dengan ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara. Politik dianggap paling baik yang dapat digolongkan dalam 2 tipologi, yaitu doktriner dan pragmatis. Ideologi dengan tipologi doktriner yaitu ideologi yang dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas.
indoktrinasikan kepada warga masyarakat dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Sedangkan ideologi pragmatis dirumuskan secara umum, tidak diindoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik. Sehingga ideologi yang berdasarkan agama meyakini bahwa agama dapat menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat mental, spiritual, maupun fisik material. Oleh karena itu, agama selalu dilibatkan oleh para pemeluknya untuk merespon berbagai masalah aktual yang dihadapinya sehingga kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan. Sedangkan ideologi secara struktural diartikan sebagai suatu sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atau kebijakan serta yang diambil oleh pemerintah ataupun penguasa. Partai politik. Partai politik dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang terbangun dari kelompok-kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan dengan identitas-identitas tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan partai politik bukanlah sebagai organisasi yang mempunyai hubungan yang terbatas, namun merupakan organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan, yang berakar dalam masyarakat lokal, dan melakukan kegiatan terus-menerus. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, serta ikut serta dalam pemilihan umum. Budaya politik. Gabriel Almond dan Sidney Verba mendefinisikan budaya politik sebagai orientasi dan sikap politik yang mencakup pandangan terhadap sistem politik, bagian-bagian dalam sistem tersebut, serta peran individu dalam sistem tersebut. Sejalan dengan pandangan Almond, budaya politik atau political culture didefinisikan sebagai keseluruhan norma, pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup secara umum, menurut Miriam tahun 1977. Dalam konteks Indonesia, Clifford Geertz menggambarkan bahwa politik dan budaya saling terkait erat, di mana kesatuan politik di Indonesia juga merupakan persoalan budaya. Lahirnya sikap dan perilaku serta budaya politik yang berorientasi terhadap nilai-nilai Islam merupakan hasil penghadapan antara Islam dengan kekuasaan dan negara.